Salam, selamat malam saudaraku dimanapun kita berada. Rame di media sosial dan di televisi kita melihat hari-hari ini, besok pada tanggal 27 Agustus akan terjadi demo besar-besaran di depan gedung DPR RI Jakarta. Kita melihat beritanya sudah berdatangan para pendemo dari Pati. Ya, Pati itu adalah daerah di mana waktu lalu wali kotanya dilengsarkan mereka. Jadi sangat terkenal daerah itu masanya ya pemberani. Kita lihat juga daerah-daerah lain sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Mungkin banyak dari kita bertanya-tanya, kira-kira anak-anak Tuhan atau orang yang setia beribadah kepada Tuhan boleh tidak ikutan berdemonstrasi? Ada yang berpendapat mengatakan boleh dong, kenapa tidak boleh? Kita kan mau menyampaikan aspirasi, menyampaikan kebenaran. Tapi menurut saya pribadi sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang setia beribadah, anak-anak Tuhan sebaiknya kalau boleh tidak usah ikut-ikutan berdemonstrasi. Saya mengatakan demikian bukan karena ada hal-hal yang didasari dengan politik atau kepentingan diri sendiri. Ya, saya jujur saja, saudara, tidak senang juga dengan Bapak Presiden kita sekarang itulah Pak Prabowo Subianto. Bahkan pada pemilihan presiden waktu lalu, saya tidak memilih beliau. Sebab sejak sebelum dia terpilih sebenarnya sudah kelihatan bagaimana cara kerjanya beliau itu, ya, baik dari cara berbicaranya juga sudah kelihatan sebenarnya dari dulu. Jadi saya tidak kaget lagi kalau sekarang banyak orang mengatakan Pak Prabowo asal pidato pasti kontroversial. Apalagi yang hari-hari terakhir ini di mana Pak Prabowo mengatakan ada seorang buruh yang mengupas bawang, upahnya dikatakan 700.000 per kilo. Kalau segitu upah pengupas bawang, saya juga mau sebagai part timer sambil melayani sambil ngupas bawang. 700.000 per bulan lumayan bisa mendukung pekerjaan Tuhan ya, ya toh. Itulah. Walaupun saya tidak suka dengan cara kerja Bapak Prabowo, itulah presiden kita sekarang. Namun bukan berarti saya lantas harus protes ugal-ugalan sampai ikut-ikutan demonstrasi, teriak-teriak sampai ya seperti yang di televisi yang kita lihat bagaimana orang-orang berdemonstrasi. Bukan salah ya, saya tidak mengatakan dosa orang-orang yang berdemonstrasi itu, bukan ya. Tapi sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah ikut-ikutan berdemonstrasi. Walaupun mungkin orang-orang yang berdemonstrasi itu menyampaikan hal-hal yang benar. Sebab dalam iman Kristen kita diajarkan ketika mungkin kita merasa tidak mendapat keadilan, ketika mungkin kita merasa terjepit, didesak, kita ditindas, kita diajarkan untuk tetap selalu bersabar dan mengucap syukur. Ya, seperti Yesus, dia rela menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita juga, walaupun mungkin kita lihat perekonomian hari-hari ini semakin sulit sukar, nilai tukar rupiah semakin hancur-hancuran, kita belajar sabar, tidak usah protes-protes, apalagi berdemonstrasi. Coba kita baca dulu ayat firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara,
Sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mungkin ada yang berbuat jahat, berbuat jolim, tidak adil kepada kita, biar kita serahkan semuanya kepada Hakim yang agung, yang berhak untuk melakukan satu pembalasan. Apalagi seorang raja, pemimpin atau pemerintah kita, di mana dikatakan Roma 13 dari ayat 1 sampai ayat 7 ini dijelaskan bagaimana seorang pemerintah atau pemimpin itu dia bisa menjabat, bisa terpilih itu karena kehendak Tuhan. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia, presiden kita, walaupun waktu lalu saya tidak memilih beliau, namun saya akui beliau itu bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu karena kehendak Tuhan. Ya, itu di luar kuasa kita. Itu seizin Tuhan terjadi. Supaya apa? Ya kita tidak tahu. Yang penting ada maksud Tuhan yang mulia di balik semuanya itu. Kalaupun mungkin ada kita dapati sesuatu hal yang tidak baik, tidak benar saat beliau itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, biar kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan biar Tuhan yang bekerja. Sebab kalau Tuhan yang mengangkat, ketika orang yang diangkat tersebut tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, dengan amanah, maka Tuhan sendiri nanti yang akan bertindak dengan tangannya untuk menurunkan pemimpin tersebut. Saudara, mari biar kita belajar. Jangan kita gunakan cara-cara kita, cara-cara manusia. Ini juga bisa kita tarik kepada kita para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dalam sebuah organisasi. Banyak kali juga terjadi dalam sebuah sinode gereja. Ketika seorang pemimpin atau ketua umum dalam sinode tersebut terpilih, mungkin kinerjanya tidak sehebat atau tidak bisa memuaskan banyak orang. Jangan kita menuntut supaya pemimpin tersebut atau ketua umum sinode itu supaya turun, lengser, gak layak. Jangan kita katakan dia gak layak, gak mampu dia. Kinerjanya lambat, bodoh, bahkan saya dikatakan begitu. Jangan. Kalau memang pemimpin tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, percayalah saudara, tangan Tuhan sendiri nanti yang akan bekerja untuk menurunkan para pemimpin-pemimpin tersebut. Jangan kita gunakan cara-cara kita. Itu menurut pandangan saya, ya. Bagaimana pandangan saudara-saudaraku yang lainnya? Coba berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.